Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 8 semester ganjil. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab pertama yang berkaitan dengan memahami kedudukan dan fungsi Pancasila pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari hari ini adalah sebagai berikut. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi hari ini yaitu menjelaskan arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, yang kedua, memerankan sikap tenggang rasa, peduli, tanggung jawab, dan bekerja sama sebagai wujud meneladani tokoh-tokoh pendiri bangsa. Nah, itu hal-hal yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, dalam setiap pembelajaran PPKN ada nilai karakter yang diharapkan, artinya nilai karakter yang akan bisa kalian manfaatkan, bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah melaksanakan pembelajaran PPKN ini. Yang pertama, tenggang rasa, kemudian peduli, tanggung jawab, dan kerjasama. Selanjutnya, dalam setiap pembelajaran tentu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mempelajari proses pembuatan peraturan perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu atau anak-anakku sekalian diharapkan mampu yang pertama berperilaku tenggang rasa, peduli, dan kerjasama sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, menjelaskan arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia dengan teliti. Yang ketiga, memerankan sikap tenggang rasa, peduli, tanggung jawab, dan bekerja sama sebagai wujud meneladani tokoh-tokoh pendiri negara. Sebelum kita lanjut ke materi yang pokoknya, ada pernyataan atau pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai materi pembelajaran ini. Mengapa kita harus memperingati Hari Kesaktian Pancasila, yaitu Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati pada setiap tanggal 1 Oktober tahun 1945 tahun 1965, bukan 1945, sebagai peringatan terhadap gugurnya para perwira tinggi angkatan darat dalam upaya mempertahankan Pancasila. Nah, di sini akan terjawab mengapa kita harus memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan atau pedoman bagi bangsa Indonesia yang harus diterapkan dan atau diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga merupakan hasil konsensus atau kesepakatan para founding father pendiri bangsa, serta tidak jarang proses pengamalan, penghayatan, dan mempertahankan Pancasila harus dibayar dengan nyawa, seperti yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1945 yang hari ini diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila pada setiap tahunnya, yaitu peringatan terhadap pengorbanan yang dilakukan oleh para putra terbaik bangsa dari TNI Angkatan Darat yang dibunuh dan kemudian dikubur di lubang buaya oleh gerakan yang menamakan dirinya Gerakan 30 September 1945. Kemudian kita lanjut ke materi inti kita, yaitu arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Para pendiri negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menyepakati dasar negara adalah Pancasila. Istilah Pancasila itu sendiri menurut Darji Darbodi Harjo Sarjana Hukum telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-15. Terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tenggular. Istilah Pancasila dalam bahasa Sanskerta asal kata dari panca atau 5 dan sila sendi atau sas. Berarti batu sendi yang 5.
juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 Pancasila Krama. Lebih lanjut, dalam buku tersebut Pancasila memiliki 2 pengertian, yaitu perbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu yang pertama dilarang melakukan kekerasan, yang kedua dilarang mencuri, yang ketiga dilarang berjiwa dengki, yang keempat dilarang berbohong, dan yang kelima dilarang mabuk atau minuman keras. Selanjutnya Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI tanggal 1 Juni tahun 1945. Menurut Insinyur Soekarno, beliau menyatakan Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya kita akan mempelajari pengertian Pancasila, apa Pancasila itu sendiri, dan apa yang menjadi perbedaan Pancasila secara umum, Pancasila sebagai dasar negara, dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup. Dari sini disebutkan bahwa pengertian Pancasila ada 3, yaitu Pancasila secara umum, yang pertama, yang kedua Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Mari kita lanjutkan untuk membahas pengertian Pancasila seperti yang disebutkan dalam 3 hal berikut ini. Yang pertama, istilah Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, pengertian Pancasila yang pertama yaitu Pancasila adalah dasar dan atau pedoman dan atau petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan dan atau merealisasikan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang berakar dari hasanah kebudayaan bangsa. Yang kedua, pengertian Pancasila sebagai dasar negara yaitu dasar dan atau pedoman dan atau petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan dan atau merealisasikan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang berakar dari hasanah kebudayaan bangsa berkaitan erat dengan proses penyelenggaraan negara. Nah, pengertian Pancasila di sini berkaitan dengan penyelenggaraan negara secara umum, seperti contoh dalam pelantikan presiden, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemunculan KTP, penyelenggaraan pendidikan pada persekolahan dan sebagainya. Pengertian yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah dasar dan atau pedoman dan atau petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam upaya mewujudkan dan atau merealisasikan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia yang berakar dari hasanah kebudayaan bangsa berkaitan erat dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini berkaitan erat dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nilai ketuhanan. Salah satu contohnya misalnya kita harus toleransi dalam melaksanakan ibadah dengan agama lain. Kemudian di sekolah juga kita harus empati terhadap teman yang kesusahan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan Pancasila sebagai berikut. Selamat menyimak dan memahami ya. Yang pertama,
Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila-sila yang merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan, yaitu Pancasila dijadikan kerangka acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Itulah fungsi dan peranan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Untuk selanjutnya, marilah kita saksikan video singkat yang berkaitan erat dengan pengorbanan yang dilakukan oleh para putra terbaik bangsa dalam mempertahankan ide Pancasila. Video ini merupakan video singkat cuplikan beberapa video penculikan dari peristiwa gerakan 30 September yang terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Selamat menyaksikan. Duduk. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi cepat, Merson. Bapak, kenapa?
Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Bapak Presiden minta Bapak menghadap sekarang juga. Baik. Loh, kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka. Itu memang NRP Cakra. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, Loh, kok telepon saya diputus? Mas, Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Alfred dan Victor kena, Nyonya. Tekan, turun, Jenderal. Tekan, atau saya letakkan rumah ini. Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal. Takut. Api. Angkat tangan, Jenderal. Ayo cepat, Jenderal. Kita habis waktu. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, barusan kita semua sudah menyaksikan video singkat mengenai penculikan terhadap para perwira tinggi kita yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September PKI dini hari tanggal 1 Oktober 1965
Di video ada penculikan mengenai Jenderal Ahmad Yani, kemudian Mayor Jenderal Esparman, dan juga Brigadir Jenderal Panjaitan. Mohon maaf untuk materi hari ini hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kealpaan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.